ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني في الله سعدني الله وإياكم. Patut kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk sedikit meluangkan waktu duduk di majlis yang mulia ini. Harap dan doa tentu semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan dan mengharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telah kita tentang kaifiyah, tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji dan atau umrahnya. Karena keduanya ini merupakan ibadah, dan kita tahu bahwa asas ibadah itu adalah al-ittiba. Prinsip ibadah itu adalah al-ittiba, itu mengikuti. Ya, apa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan litakhudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil atau mengikuti ya, manasik dariku. Manasik artinya tata cara melaksanakan ibadah haji dan atau umrah. Menyambung apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita asumsikan kita sudah tiba di miqat. Ya, kalau antum nanti dari Madinah berarti di Dzulkhulaifah atau di Yalamlam, dan kita sudah tahu apa yang kita lakukan di miqat itu. Bahkan satu di antara rukun umrah itu adalah al-ikhramu bil miqat, mengenakan pakai ikhram di miqat. Sebut saja kita sudah mengganti pakaian kita dengan pakaian ikhram yang hanya 2 lembar itu. Kita pun sudah sholat sunnah di masjid yang ada di tempat itu. Bahkan kita sudah naik di atas kendaraan setelah kita mengucapkan atau berniat labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku datang untuk menunaikan umrah. Apa yang kita lakukan setelah itu? Tentu kita kembali naik ke atas kendaraan kita dari miqat untuk melanjutkan perjalanan menuju Baitullah yang ada di kota Makkah. Jadi miqat itu batas antara tanah haram dengan tanah halal. Ya. Nah, setelah di atas kendaraan, termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca di sepanjang perjalanan itu adalah talbiyah, at-talbiyah. Adapun sifat atau bacaan talbiyah tentu kita sudah paham ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma
Abdullah bin Umar berkata, anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bacaan talbiyah yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini bacaan talbiyah dan mesti kita hafal ya. Labbaik Allahumma labbaik, ucap dengan lisan hati, memahami ya. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah ya Tuhanku untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang untuk memenuhi panggilanmu. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Jadi kita berikrar bahwa Allah itu tidak ada sekutu. Syarika, sekutu. Artinya kita mengikrarkan ketauhidan kita terhadap Allah. Kita hanya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka di awal kita sampaikan haji umrah itu perjalanan ibadah. Jadi ada ikrar di situ. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Lam itu nafiyah, penafian. Jadi menafikan sekutu bagi Allah, berarti meneguhkan, mentakkidkan apa? Tauhid, la ilaha illallah ya. Innal hamda, selanjutnya sesungguhnya pujian, ay as-sana, pujian atau sana itu artinya menyebut kebaikan-kebaikan. Pujian artinya mengakui kesempurnaan. Jadi kalau kita mengucap innal hamda lillah atau alhamdulillah, itu kita mengakui ya bahwa kebaikan-kebaikan itu dari Allah dan milik Allah. Maka Allah pantas dipuji. Maka mestinya banyak kalimat yang kita sering ulang. Ini kalimat tahmid ini sebetulnya ya. Setiap kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu kita bisa melihat dan merasakan betapa nikmat itu ada bersama kita. Jadi kita memuji Allah. Dalam setiap gerak nafas kita, kita merasa itu nikmat Allah. Dalam setiap degup nafas kita, detak jantung kita, itu nikmat Allah. Sampainya ya, tibanya kita di tanah haram, tanah suci itu pun karena nikmat Allah. Harus memuji Allah, banyak-banyak memuji Allah. Wan ni'mata, dan sesungguhnya nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat itu pemberian Allah dan menjadi wasilah untuk taat kepada Allah. Karena pemberian Allah bila menjadi wasilah, sarana maksiat kepada Allah, bukan nikmat namanya, tapi istidraj ya. Jadi pemberian Allah berupa kemampuan, kesempatan untuk menunaikan haji dan atau umrah, itu nikmat Allah yang patut disyukuri. Maka kita mengucap innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya pujian dan segala nikmat laka. Laka kita bilang, bukan lana, bukan milik kita, milik Allah. Laka untukmu ya Allah. Wal mulk, begitu pula kekuasaan. La syarika lak, ditakkid kembali dengan kalimat la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Maka kalimat talbiyah ini merupakan kalimatun azimatun jiddan, kalimat yang sangat agung dan luar biasa. Kalimat tauhid ya. Ini yang pertama, itu bunyi atau bacaan talbiyah. Kemudian kapan kita baca talbiyah itu? Yaitu ketika kita sudah duduk ya di atas kendaraan kita gitu, siap melanjutkan perjalanan dari miqat menuju Baitullah itu.
Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza istawat bihi rahilatuh qa'imatan 'inda masjid Dzil Khulaifah ahalla faqala labbaik Allahumma labbaik. Kata Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah ada di atas kendaraannya, di atas ontanya, onta itu sudah berdiri siap untuk melakukan perjalanan. Di mana? Inda masjid Dzil Khulaifah, di masjid Dzul Khulaifah, karena dari Madinah. Ya, onta sudah berdiri siap untuk mengayun langkah-langkahnya itu. Rasulullah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucap Nabi. Berikutnya disunnahkan bagi kaum laki-laki untuk mengeraskan bacaan talbiyah. Tapi bukan berarti teriak-teriak, tidak ya. Agak keras suaranya gitu saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'ib ibn Khulad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu fa'amarani." Jibril datang kepadaku, maka ia pun perintahkan aku. Tentu perintah Jibril atas perintah Allah, nggak mungkin Jibril sendiri perintah. Allah perintahkan lewat Jibril kepada Nabi. Apa perintah Allah lewat Jibril itu? An amura ashabi ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah, agar aku memerintahkan sahabat-sahabatku untuk meninggikan suara ketika membaca talbiyah. Nah, sunnah seperti ini harus kita perhatikan. Ya, hal sebenarnya harus diperhatikan. Benar cara kita pakai ihram, benar sudah niatan kita, tahu mana dilarang, tahu sunnah-sunnah ihram. Nah, termasuk ini. Sampai Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi agar beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah, agar mereka mengeraskan bacaan talbiyah itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul haji afdalu, haji yang seperti apakah yang paling utama? Bukan bicara tentang sah tidaknya, tapi keutamaan. Al-afdaliyah itu keutamaan. Amalannya sama, cuman berlipat-lipat dalam pahala. Cari fadilah, keutamaan itu. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi, ayyul haji afdalu? Faqala, maka Rasul mengatakan, al-ajju wath-thajju. Al-ajju wath-thajju. Apa itu al-ajju? Yaitu raf'us sawti 'inda talbiyah. Mengeraskan bacaan, mengeraskan suara ketika talbiyah. Sementara al-thajju artinya memotong hewan kurban di hari ke-10 Dzulhijjah. Ya, itu yang utama itu. Kenapa disunahkan mengeraskan suara? Tentu bagi kaum laki-laki, idharan li sya'airillah wa i'lanan bit-tauhid. Untuk menampakkan syiar. Syiar itu simbol gitu ya. Syariat Allah yang mulia ini. Maka kalau kita datang ke sana, jangan ada niatan yang lain. Kapan kita cepat selesai umrah ya, kita mau jalan-jalan kemana, mau jalan ke Mesir, ke Turki, ke... Niatnya ini syiar agama Allah. Ya. Dan menyatakan ketauhidan kita kepada Allah. Itu tadi bunyi talbiyah tadi. Maka antum hayati kalimat itu. Kalau bukan karena nikmat orang-orang, nggak mungkin kita sampai ke sana, itu nggak bisa. Bukan masalah uang, banyak uang belum tentu sampai ke sana, Pak. Maka saya harapkan nanti siapapun yang berangkat nanti nikmati waktu-waktu per detik, di sana nikmati. Belum tentu bisa terulang kembali. Setiap langkah, ayunan langkah dari hotel tempat antum tinggal sampai ke masjid bolak-balik, nikmati itu, nikmati. Masya Allah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum
ma yamkhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang dengannya Allah hapuskan dosa kesalahan kalian dan Allah tinggikan derajat kalian. Masya Allah. Jadi ada amalan dengannya Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah muliakan kita dengan itu. Apa amal-amal itu? 3. Pertama, isbaghul wudu alal makari. Sempurnakanlah wudu walaupun kita dalam suasana yang mungkin agak malas itu. Kalau musim panas orang banyak nyari air ya untuk membasuh tubuh supaya nggak terjadi dehidrasi ya, kekurangan cairan. Tapi kalau musim dingin, Masya Allah, air itu dingin sekali, orang agak enggan menyentuh air. Nah, saat itulah kata Nabi, sempurnakan wudhu. Dan ingat nanti kalau antum di hotel, wudhunya di hotel ya, jangan di Masjidil Haram. Karena kalau berangkat itu utama dari rumah kita sudah wudhu ke masjid itu. Antum sholat di rumah masing-masing ya. Biasakan kalau mau ke masjid sudah dalam keadaan berwudhu. Kecuali bila batal di perjalanan, nggak ada masalah wudhu lagi. Akan lebih utama wudhu itu di rumah. Ya. Jadi sempurnakanlah wudhu kata Nabi. Maka perintah Nabi itu bukan tawadhu berwudhulah. Enggak. Perintah Nabi untuk wudhu itu Rasul mengatakan asbighil wudhu. Apa itu isbagh? Isbagh itu artinya atmim, sempurnakanlah wudhumu. Setiap kita tuh kalau mau sholat Pak pasti berwudhu Pak. Pasti berwudhu. Pertanyaannya adalah sempurnakah wudhu Anda dalam ukuran Nabi, dalam petunjuk Nabi. Jadi wudhu pun nggak boleh sembarangan. Ingat wudhu itu syarat sholat. Baik wudhunya, okelah sholatnya. Tapi kalau masalah wudhunya, berarti masalah sholatnya. Nah, kalau kita nyuruh anak, ayo wudhu, jangan. Kalau kau wudhu harus sempurna wudhumu. Pak, gimana cara saya sempurna wudhu? Ajarin cara wudhu. Nah, repotnya kalau bapaknya nggak tahu cara wudhu. Hah? Ada kaifiyat tata caranya. Ya. Jadi jangan sekedar wudhu, tapi sempurnakan wudhu. Yang kedua, taksirul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah ke masjid. Saya nggak tahu dimanapun nanti yang berangkat tinggal di hotel, mau di Aziziyah, di mana gitu, agak jauh mungkin 5 meter, 5 kilometer. Kalau masih bisa jalan, lebih bagus jalan. Walaupun ada shuttle bus, ada jemputan. Kalau masih muda-muda enak jalan. Untuk apa? Taksirul khuta, memperbanyak langkah. Rasulullah itu rumahnya dempet dengan masjid. Maka kalau keluar rumah itu jalannya pendek-pendek langkahnya. Sampai sahabat bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa langkahmu begitu ya Rasulullah? Apa belum jawab? Litaksiril khuta. Untuk memperbanyak langkah, jangan panjang-panjang. Rumahnya deket ya. Kalau antum mau jauh, ini jalannya kagak nyampe-nyampe ya. Hah? Jadi senangkan hati kita nanti atau berangkat nanti, jangan ngeluh. Hotel saya jauh dan haram. Yang dimilih sajalah, sekali-kali naik taksi juga boleh, naik bus juga boleh, terserah. Tapi kalau masih sehat, sekali-kali dong jalan kaki. Saya pernah menemukan di satu musola di Celengsin, satu musola, temboknya ditempel tulisan itu, spanduk besar itu. Jogging 5 km terlampaui. 5 km terlampaui. Masjid 5 meter tak sampai. Ya Allah, masjid 5 meter gak sampai. Jogging 5 kilo lewat. Berarti Anda butuh bantuan tetangga. Di situ ada gambar orang diusir di atas keranda. Oh betul juga kalau begitu ya. Betul itu. Jadi nanti siapapun yang berangkat jangan ngeluh. Selagi Anda mampu berjalan. Berangkat ke Masjid Haram. Nah, nanti pulang boleh tengok gitu. Wah ini makanan enak ya. Sekali-kali makanan menu Arab gitu kan. Nggak coba ini. Nggak usah takut, orang sana pakai bahasa Indonesia kok. Mau bahasa Arab pakai bahasa Indonesia dia. Pinter itu pedagang-pedagang itu.
bahkan nerima uang rupiah, ada kursnya, dia tahu konversi rupiah itu. Jadi nggak usah takut, mampir ke restoran itu mau apa beli, hah? Ini berapa ini? Dia bisa menjawab dia. Susah pakai bahasa Arab, dijawabnya pakai bahasa Jawa. Hah? Masya Allah. Jadi perbanyak langkah ke masjid. Itu satu di antara 3 amalan yang dengannya Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kemuliaan kita. Bahkan satu di antara 7 orang, 7 kelompok yang mendapat naungan Allah di mahsyar nanti adalah siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Itu seorang laki-laki yang hatinya terpikat dengan masjid. Maka saya suka mengatakan, jadi suami itu yang jelas. Jadi suami itu yang jelas. Apa artinya? Kalau orang tanya kepada istri kita, ibu, bapak ada di rumah? Oh, belum pulang kerja. Berarti di tempat kerja. Belum pulang. Atau yang kedua, ibu, bapak ada di rumah? Oh, lagi di masjid, belum pulang dari masjid. Yang ketiga, bapak di rumah? Ada tuh di rumah. Ini di tempat kerja kagak ada suami. Di tempat ibadah nggak ada, di rumah nggak ada. Itu kemana itu orang itu? Nggak jelas ya. Sekali-kali bolehlah, tapi nggak selalu dong. Kalau di tempat kerja kan harus antum nyari nafkah. Di tempat ibadah harus, di rumah harus. Hah? Jangan kabur keanginan, ikut angin kemana berembus. Enggak lah, utamakan. Ya. Nanti siapapun yang berangkat tolong jangan mengeluh. Sejauh apapun selagi mampu jangan. Ada teman mungkin rombongan, kita naik bis saja. Sekali-kali boleh, tapi coba sekali-kali jalan kaki. Dengan catatan kalau tahu arah, tahu arah dan yakin jalan yang kita temui itu sama, maka hafalin. Paling tidak ID card itu ya, identitas itu jangan ditinggalkan. Karena banyak teman-teman di sana yang memandu, kalau kita kesasar dipandu. Ya, Bapak di mana hotel ini? Mereka tahu. Nggak kasih unjuk saja. Maka biasanya diantarin itu ya. Dan yang ketiga kata Nabi, amal apa yang dengannya Allah ampuni dosa dan salah kita, Allah angkat derajat. Kemuliaan kita adalah intidharus salati ba'da shalah. Berharap untuk kembali ketemu waktu sholat setelah sholat. Nggak lama di sana itu mungkin 9 hari. Hah? 1 hari perjalanan, 1 hari pulang, tinggal 7 hari. Nggak lama itu. Kalau tidur terusan, ya habis sudah waktu itu. Ya? Jadi nikmati ibadah. Sering-sering jalan keluar ke Masjidil Haram tengok, ya mandi ke tempat-tempat ya. Penginapan kita kembali lagi ke masjid, baca Quran, ya, dan seterusnya gitu. Menunggu waktu sholat tiba. Maka saya sarankan nanti kalau antum di sana, di Mekah, di Madinah, masuklah ke dalam masjid, tolong. Jangan di luar, sebisa mungkin. Ya. Dan sekali-kalinya dan mungkin nggak berulang lagi, nikmati itu di Masjidil Haram itu. Duduk, nikmati. Pandang Ka'bah itu puas-puasin. Ya. Begitu pula di Masjid Nabawi, nikmati dulu di sana itu, masya Allah. Banyak orang itu duduk tenang di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu nikmati. Karena waktu kita nggak lama kok. Ganti siang, malam, oh besok udah berangkat kembali ke tanah air. Ya. Jadi kalau untuk nggak nikmati itu sayang banget ini. Waktu yang singkat, nikmati untuk ibadah kepada Allah. Sehingga nanti pulang ke tanah air itu masih teringat betapa syahdunya ibadah di tanah suci itu. Gitu ya. Adapun bagi seorang wanita atau kaum wanita, tulabbi sirran biqadri ma tasma'u rafiqatuha. Kalau seorang wanita nggak usah keras-keras suaranya, ya disuarakan cuman liris saja ya. Labbaik Allahumma labbaik, ikut pelan-pelan, jangan labbaik Allahumma labbaik, jangan. Laki-laki disunahkan, perempuan tidak. Wa yastamirru at-talbiyah min al-ikhram ila ayyashra'a fi tawaf. Ingat, disunahkan, disyaratkan membaca talbiyah itu sejak kita naik kendaraan di miqat. Kalau Madinah, Dzulkhaifah kemarin jauh banget itu.
Nah kalau Bapak nanti masih di pesawat, berarti setelah pakai ihram di pesawat ya, kalau turunnya di Jeddah ya, ingat, kalau turunnya Jakarta Jeddah berarti lewat mikot di atas pesawat itu. Dan nanti bisa gantilah, ganti ihram pakaian, ganti ya ada tempat atau toilet ada di situ ganti. Ya, jangan ngantri duduk aja sampai kosong baru kita masuk ganti. Ya, dan berwudu di situ. Kalau nggak bisa mandi, nggak usah mandi. Ya, di pesawat mandi nyari air aja susah. Ada toilet memang airnya itu dibuat seminim mungkin. Jangan tuh berpikir kayak kita di sini, bukan akan langsung ngocor air, enggak kan? Yang utuh lah, ya. Pakai itu. Nah berarti sejak saat itulah kita membaca talbiyah sampai turun ke Jeddah, pemeriksaan imigrasi dan sebagainya. Lama itu pengecekan itu, paspor, visa macam-macam. Ya, terus baca talbiyah, terus upayakan. Baca talbiyah sedapat mungkin, bacakan terus. Ya. Selesai pengecekan, keluar dari bandara King Abdul Aziz, naik bus menuju Mekah, terus baca talbiyah. Baca talbiyah terus. Ya. Ada catatan di sini yang perlu diperhatikan. Minal akhta' fit talbiyah, termasuk kekeliruan dalam talbiyah adalah ayyakuna jama'iyatan bi sautin wahid. Dengan satu suara, ada yang memandu, ya, pemandu apa, ya, grup kelompoknya itu labbaik Allahumma labbaik, Allahumma, nggak harus begitu. Semua kita membaca sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Karena tidak terdapat nas hadis menunjukkan hal itu. Semua sahabat membaca talbiyah, Rasul membaca, ya. Termasuk kekeliruan dan kesalahan sebagian orang umroh adalah tidak memperhatikan masalah talbiyah ini. Lebih asyik memandang ke kanan ke kiri. Wah, alam semesta di sana itu, suasana gurun pasir. Lupa di macam mulut itu salah. Ya. Kalaupun terus memandang ke kiri ke kanan, tetap lisan mengucapkan talbiyah. Orang bisa tidak membaca talbiyah karena kaslan au jahlan. Bisa karena malas atau karena nggak tahu keutamaan talbiyah. Ya. Jadi salah kalau kita berhenti dan sengaja nggak mengucap talbiyah, malah ngobrol. Jangan. Ya. Dari kita naik kendaraan di miqat sampai tiba di Masjidil Haram. Walaupun pasti Pak, nanti masih karena antum masih bawa koper dan sebagainya, apa namanya ya, pakaian, pasti singgah dulu ke hotel atau pemondokan kita, ya pasti itu masing-masing ditempatkan kamar mana berapa orang ya. Nanti ada waktu istirahat, dan di situ kalau perlu mandi karena tadi belum mandi dia di atas pesawat ya, kita akan sunahnya ihram mandi, nggak mau mandi lagi nggak ada masalah di hotel ini. Jadi melepaskan atau ihram nggak ada masalah. Untuk mandi atau untuk ganti ihram nggak ada masalah. Kalau harus diganti misalnya karena najis kah dan sebagainya boleh. Sampai pada waktunya ditetapkan kita sekarang mau apa namanya tawaf dan sa'i dan tahallul. Coba anda bayangkan. Kalau kita sudah memahami prosesi umrah ini, jalan sendiri nggak ada masalah. Banyak teman-teman saya bilang, acuan kita umrah itu, bayangkan, kalaupun saya jalan sendiri nanti setiba di Masjidil Haram, aman bagi saya. Jangan mengandalkan apa? Ketua kelompok atau ketua rombongan, susah. Coba Bapak yang itu, bayangkan, nanti saya turun dari pesawat, sudah pakai ihram, nanti turun begini, dari pesawat dari Jeddah ke Makkah, naruh barang-barang. Saya nggak harus ikut dengan rombongan. Boleh jalan sendiri, boleh, nggak ada masalah kalau kita tahu loh. Ya. Maka ini perlu disampaikan. Bapak harus membayangkan, pokoknya Bapak yang berangkat lantas siapa? Bapak yang berangkat. Jadi jangan ada kebingungan-kebingungan. Tahu betul itu. Oke. Sampai akhirnya kita melaksanakan tawaf yang merupakan rukun umrah dan sa'i. Itu juga rukun umrah.
Berangkatlah kita baik secara rombongan atau beberapa orang saja di antara kita gitu ya, mungkin 2 orang 3 orang ya kita umrah. Berarti kita menuju Masjidil Haram. Hal yang perlu diperhatikan adalah sunnah ketika masuk masjid manapun termasuk Masjidil Haram, mendahulukan kaki yang kanan sebelum kaki yang kiri ketika masuk masjid. Itu harus diperhatikan. Jadi sunnah sekecil itu pun diperhatikan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, minas sunnati, termasuk amalan sunnah, idza dakhaltal masjid, kalau engkau masuk masjid, anta bada'a birijlikal yumna, awali dengan kaki kananmu. Wa idza kharajta, dan bila engkau keluar dari masjid, anta bada'a birijlikal yusra, awali dengan kaki yang kiri dulu. Memang kita kadang nggak terlalu memperhatikan, padahal itu sunnah. Amal semudah itu sekecil itu dapat pahala, coba bayangkan. Jangan kita mengatakan, cuman sunnah ini. Ya memang tidak sampai berdosa, tapi Anda tidak mendapat pahala. Orang yang mengharap banyak pahala, tentu nggak akan tinggalkan amalan sekecil apapun. Kayak kita makan minum tangan kanan, itu sunnah, dan dapat pahala. Gitu ya. Sembari melangkahkan kaki kanan masuk masjid itu, tentu membaca doa. Sebagaimana Abu Usaid ibn Khudair radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjid, kalau kalian masuk ke dalam masjid, falyusallim, ya, ala nabi, maka ucapkan salawat dan salam untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, seterusnya baca salat dan salam. Itu saja sudah satu kemuliaan, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu lahu bi ashran, siapa membaca salat sekali saja untukku, Allah balas 10 kali lipatnya untuknya salawat itu. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salat Ibrahim yang lengkap. Minimal mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, minimal begini. Ya. Kemudian membaca a'udzu billah al-azim biwajhihil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Itu lengkapnya begitu. Tapi kalau antum disingkat bismillah Allahumma aftah li abwaba rahmat juga nggak apa-apa, tapi lebih lengkap itu tadi, a'udzu billahil azim biwajhihil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Nanti kalau keluar mengucap Allahumma ini as'aluka min fadlik. Dan ingat, nanti kalau masuk ke Masjidil Haram itu tengok pintu, apa nama pintu, nomor berapa. Nanti keluarnya ke situ, karena arahnya kita ke sana hotelnya. Jangan masuk ke sini nanti keluar lewat sana, tambah jauh. Ya. Kecuali kalau sudah hafal nggak apa-apa. Ya, nanti keliling itu, luar Masjidil Haram itu kelilingnya gitu. Enak itu kelilingnya. Ya. Jadi cari tanda, ada tulisan di toilet nomor 3, toilet nomor 6, nomor 4. Antum bukannya kemana lah ya? Masuk itu ingat-ingat dulu, jangan masuk lupa tadi lah untuk mana saya. Setiap pintu ada nama di situ. Antum lihat sebentar, gitu. Ada nomor itu. Ya. Berarti kita nanti keluar harus ke pintu ini. Walaupun harus muter, nanti muter tetap keluarnya dari situ supaya kita nggak kesasar gitu. Setelah kita ada di dalam Masjidil Haram, tentu kita langsung melaksanakan tawaf. Tidak terdapat nas yang menjelaskan bahwa
disunahkan salat tahiyatul masjid untuk kali pertama masuk ke Masjidil Haram. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala syai'in bada'a bih hina qadima Makkah, bahwa amal yang pertama dilakukan Nabi setiba di kota Mekah, yakni di Masjidil Haram, apa? Tawaddu'a thumma tawafa bil bait. Rasulullah berwudu, ingat berwudu. Kalau antum masih yakin nggak batal sejak di mikot sampai Masjidil Haram, nggak apa-apa. Tapi kalau antum mau tajdidul wudu, perbaiki wudu, perbarui wudu, nggak ada masalah. Jadi Aisyah menyatakan Rasulullah setiba di Mekah itu adalah berwudu. Ya. Thumma tawafa bil bait. Kemudian langsung tawaf ke Ka'bah itu. Ini hadis Aisyah. Walaupun kita biasa khilaf itu pasti. Oh enggak, kita tetap aja masuk masjid itu sholat tahiyyatul masjid, karena Rasulullah mengatakan, ada hadisnya, idza dakhala ahadukum al masjid, kalau kalian masuk masjid fala yajlis, jangan duduk kecuali dulu kan sholat 2 rakaat, nggak ada masalah. Jadi kalau ada nanti teman kita, enggak, tunggu dulu saya mau sholat sunnah tahiyyatul masjid, nggak ada masalah. Tapi kalau pun tidak, berarti kita mengamalkan hadis Aisyah ini. Rasulullah berwudu, pastikan kita dalam keadaan suci dari hadis kecil, ya. Kemudian langsung menuju Baitullah, Ka'bah, dan tawaf di situ. Berdasarkan hadis Aisyah ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis Aisyah ini merupakan dalil disyariatkannya berwudu ketika akan tawaf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, dan Rasulullah mengatakan, ambil dan contoh cara manasik dari aku. Ya, kita harusnya mencontoh, jangan menyelisih. Rasulullah datang tiba di Mekah, wudu, tawaf. Berarti kita harus berwudu. Ini ya. Dan ijma para imam-imam madzhab tentang disyaratkannya wudu ketika akan tawaf. Walaupun ada khilaf di antara al-a'immah tentang hukum wudu itu. Apakah wudu ketika tawaf itu merupakan wajibun wa syartun li sihhatit tawaf? Itu wajib dan syarat sahnya tawaf atau bukan? Atau anjuran saja? Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Syafi'i yang kedua rahimahullah, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan jumhurul ulama berpendapat bahwa wudu sebelum kita tawaf adalah syartun li sihhatit tawaf, merupakan syarat sahnya tawaf. Imam ada kan? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan itu adalah syarat sahnya tawaf. Berdasarkan sabda Nabi, khudu anni manasikakum. Khudu itu kata perintah. Ambillah, contohlah. Berarti perintah. Perintah mencontoh Nabi SAW. Narasinya adalah perintah. Ada kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah itu berkonotasi hukum wajib. Jadi wajib, kata 3 imam ini. Jadi wudhu merupakan wajib. Kenapa? Karena itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW dan termasuk manasik, tata cara Rasulullah tawaf, ya begitu harus dilakukan. Ya. Setelah kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tentu yang kita tuju adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah di situ ya. Kita melihat situ ada Ka'bah. Ya, Masya Allah, nikmat ya memandang Ka'bah itu. Kita mendekati Ka'bah itu dan antum cari sudut yang namanya Rukun Hajar Aswad. Ada 4 sudut ini.
bentuk kubus ini. 1, 2, 3 sudutnya ini. Nah, satu di antara sudut itu ada namanya rukun hajar aswad. Rukun itu sudut mananya? Sudut hajar aswad. Di bawah itu ada batu hitam hajar aswad, itu ada bingkainya. Di sebelah kirinya itu pintu Ka'bah. Di depannya ada makam Ibrahim. Ya. Sebelah sininya ada Hijr Ismail. Dan sudut, nah di sini sudut rukun Yaman yang sebelum hajar aswad. Nah, ketika kita sudah akan mengawali tawaf, kita menuju sudut yang namanya hajar aswad untuk mengusap dan atau menciumnya bila mungkin. Ingat, bila mungkin. Fa in lam yatamakkan, tapi kalau tidak memungkinkan saking banyaknya, ingat, mengusap dan mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah karena dilakukan. Tapi untuk bisa menciumnya dan menyakiti orang, ngedorong orang, itu dilarang, itu dosa, haram. Bagaimana mengamalkan sesuatu yang sunnah dengan berbuat yang haram? Jangan. Maka saya sarankan, kalaupun nanti itu didorong orang, jangan balas mendorong, udah biarin aja orang. Dia berbuat buruk kepada kita, salah dia. Jadi kalau tidak memungkinkan, cukup istilam dengan tangan kita di posisi manapun. Misalnya sudut hajar aswad, kita dari jauh nggak apa-apa, kita istilam. Istilam itu ngasih apa? Isyarat saja. Wa yuqabbilu yadahu, dan mencium tangan kita. Nggak ada masalah. Ya. Berdasarkan hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah tentang sifat haji Nabi SAW, dan Abu Tufail radhiyallahu anhu dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait. Aku melihat Rasulullah sedang tawaf di bait, Baitullah, Ka'bah itu. Wa yastalimu wa yastaslimu, ya. Wa yastalimu ar-rukna, ya. Bi mihjanin ma'ahu wa yuqbil mihjan. Jadi Rasul karena nggak mendekat maka jauh, nggak apa-apa, ya, ngasih isyarat saja, sudah mencium tangan, nggak ada masalah. Tapi kalau memungkinkan, ya akan lebih baik kita bisa mendekat. Kalau memungkinkan, mengusap atau mencium masukkan kepala kita itu. Tapi jangan lama-lama karena banyak orang yang ngantri gitu. Sebentar saja sudah cukup. Dan ketika mencium atau mengusap hajar aswad itu tadi, harus dengan niat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bukan dengan niatan-niatan yang lain. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendapati Rasul mencium hajar aswad itu, ia ikut menciumnya. Setelah Nabi mencium hajar aswad itu, Umar bin Khattab mengatakan, inni la a'lamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini masalah keyakinan, jangan salah. Umar menyatakan, demi Allah, aku tahu kau hanyalah sebongkah batu yang tidak akan mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula menghilangkan kemudaratan. Kalaulah aku tadi tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tak akan menciummu. Jadi perbuatan Umar itu mencontoh mengikuti Rasulullah. Jadi jangan ada niatan-niatan yang lain itu. Memang karena tempat itu banyak dicium orang, dikasih minyak. Minyak itu namanya minyak hajar aswad, dan itu bisa dibeli. Nanti keluar dari Masjidil Haram banyak kios-kios penjual minyak. Dia tanya, ada yang minyak hajar aswad? Ada, beli saja. Ya. Jadi itu dikasih minyak, memang karena ya kan tiap orang akan datang ke tempat itu. Ya. Termasuk di pintu Ka'bah itu juga banyak harum, banyak minyak. Kalau kita sentuh pasti ada terasa minyak di situ. Itu ada minyaknya, dikasih minyak. Ya.
Karena Rasulullah senang itu diantaranya minyak. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib. Nabi itu senang dengan wangian itu. Ya. Masa di masjid antum ada minyak wangi itu? Sunnah. Ya Rasul colek aja dikit aja minyak wangi itu. Kan banyak masjid-masjid yang nyiapin minyak wangi. Ya cukup ambil seolah saja udah. Jangan cocok aromanya dikantongi. Yang benar antum punya rezeki beli minyak taruh di tempat itu. Ini kosong minyak udah habis. Antum isi infakkan di situ. Sedekah jariah itu gitu ya. Sunnah Nabi itu, minyak wangi. Saya temukan banyak masjid itu begitu, ada botol-botol kecil itu kan. Bagus, antum oles saja gitu. Itu sunnah. Ya. Jadi jangan diyakini dengan keyakinan yang berlebihan. Ya. Nah, ketika kita setelah atau sudah ada di Hajar Aswad tadi, mengusap atau menciumnya, atau nggak mungkin kita agak jauh itu tempat kita, tapi searah dengan itu. Jadi nanti antum lihat, jadi sudut Hajar Aswad ini simetris lurus sampai ujung sana itu ada garis, di bawah itu ada garis merah. Gitu. Kalaupun nggak bisa mendekat, nggak bisa merapat ke bangunan Ka'bah itu, antum dari jauh pun nggak ada masalah, istilam saja, ya. Sambil mengucapkan ya Bismillah Allahu Akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama kali ya. Jadi awal mula tahu itu dari sini startnya ini, garis itu. Kalau nggak sempat mencium Hajar Aswad, berarti kita ambil dari jauh karena ramai gitu ya. Nah, kasih isyarat ke sudut Hajar Aswad itu. Sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, angkat tangan. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cium. Nah, gini. Nah, gini doang. Nggak usah. Gitu. Udah, untuk kita sendiri mencium tangan kita ini. Ya. Nah, baru kita mulai tawaf. Yaitu mulai berjalan dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Berarti lawan jarum jam ke sini muternya. Ya pasti begitu, nggak mungkin atau ke sana, nggak mungkin. Lawan arus itu kontraflow, nggak mungkin. Ya pasti ke sini. Ya. Dan pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Jadi awali tawaf dengan melakukan perjalanan dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Ya. Kemudian lakukan itu sebanyak 7 kali. 7 kali itu ukurannya, kita akan muter. Ini awal, startnya di sini, ada garis merah di bawah. Terus muter kita. Nah, pas sampai sudut, sebelum sudut Hajar Aswad, ini namanya sudut Yamani. Nah, disunahkan dari sini ke sini membaca doa yang sudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang. Ya. Gitu. Dari sini sampai sini. Setiba di garis ini lagi, berarti 1 putaran dihitungnya. Kembali istilam ke arah Ka'bah, Hajar Aswad tadi, sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Udah cukup. Kali pertama tidak ada tambahan kalimat Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya cukup Bismillah Allahu Akbar. Nah, putar lagi. Apa yang dibaca sepanjang perjalanan tawaf itu? Ya banyak-banyak membaca doa, dan doa yang manapun yang mudah kita baca. Andai kita nggak punya doa kecuali Rabbana atina, itu nggak ada masalah, ulang sepanjang jalan. Atau kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, tanjid, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau doa-doa, baca doa, nggak ada masalah. Ya.
sepanjang perjalanan itu. Maka di sini dikatakan laisa lit tawafi dzikrun khasun. Tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya bacaan khusus ketika tawaf. Misalnya putaran pertama baca ini, kedua enggak. Doa yang manapun yang bisa kita baca. Dan sebaiknya jangan diam. Walaupun lirik, kita berdoa, kita membaca kalimat thayyibah itu. Ya. Yang juga perlu diperhatikan, sebelum mengawali tawaf tadi, ketika kita sudah masuk ke Masjidil Haram, nah, itu pakaian ihram yang semula kedua pundak kanan kiri tertutup, sekarang pundak kanan diturunkan, diputar ke bawah, gitu ya, sehingga pundak kanan itu kelihatan, nggak tertutup dengan ihram. Itu namanya izziba', yaitu menurunkan kain ihram dari pundak kanan untuk diletakkan di bawah ketiak, nyilam begitu. Dan saya kira antum paham, itu izziba', ya, yaitu menjadikan, ya, pertengahan kain ihram yang atas itu di bawah ketiak kanan. Termasuk yang perlu diperhatikan selama tawaf itu, di 3 putaran pertama di sini 1, 2, 3 sampai di sini. Lah 3 putaran pertama itu disunahkan, ya, untuk ar-raml atau tarammul. Artinya jalan agak cepat, bukan lari ya. Jalan tapi agak cepat, dipercepat. Kalau memungkinkan, faktanya terlalu nggak bisa gerak. Hanyut aja kita itu, terbawa segitu, nggak apa-apa. Bahkan kita susah nyari jarak itu susah. Dempet-dempetan, ya udah nggak mungkin jalan cepat. Andai mungkin, termasuk sunnah at-tarammul atau ar-raml. Jalan agak cepat, bukan berlari, jalan agak cepat. Di 3 putaran yang pertama. Sedangkan putaran-putaran berikutnya tidak masalah, seperti jalan biasa, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Pelan, ya. Tenang, baca doa, doakan kita yang belum berangkat, didoakan. Karena antum sudah di tempat yang mustajab di Baitullah itu. Ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah atal hajara fastalamahu. Rasulullah sesampai di kota Makkah berwudu, kemudian akan tawaf, lebih dahulu datang ke Hajar Aswad, menciumnya. Thumma masa ala yaminihi farammala thalathan. Dari rukun Hajar Aswad ini Rasulullah mengawali perjalanan tawafnya, ya. Farammala thalathan, maka Nabi percepat langkahnya di 3 putaran yang pertama. Wa masya arba'an, 4 putaran yang berikutnya jalan biasa, dengan catatan kalau mungkin. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Oh, sunnahnya cepat, nggak usah, nggak mungkin kok. Ya, dan sampai mendorong-dorong orang lain, jangan. Ya. Catatan yang berikutnya yang perlu diperhatikan, tentu setiap kita ketika tawaf itu mengenakan pakaian ihram, pastilah itu. Yang sudah kita sampaikan dan kita hafal bersama. Bagi perempuan sedang haid tentu tidak mungkin melaksanakan tawaf saat itu sampai dia suci dari haidnya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika haid. Jadi ketika haji itu Aisyah haid, dia menangis ini. Kenapa menangis? Aku tidak bisa mengerjakan tawaf ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tatahhari. Lakukan apa yang dilakukan orang haji, misalnya wukuf di Arafah, itu enggak boleh saja perempuan haid. Lempar jumroh enggak ada masalah.
Jadi lakukan semua dilakukan oleh orang yang sedang haji, wahai Aisyah. Illa anta tufi bil bait, kecuali jangan dulu kau tawaf di Baitullah. Di sini menguatkan bahwa tawaf itu syaratnya suci. Bisa di hadas kecil berarti dengan wudhu, atau hadas besar dengan mandi janabah. Perempuan yang haid itu hadas besar. Maka kalau suci dia wajib mandi janabah gitu ya. Jadi ini menguatkan pendapat tiga imam madhab tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad mengatakan wudhu suci, apakah hadas kecil hadas besar, itu syarat sahnya tawaf. Berikutnya, idza uqimatis shalah wal insanu yatufu, ya, ketika sedang tawaf, ya, dikumandangkan iqamah untuk sholat. Iqamah bukan adzan ya. Mafhumnya kalau adzan dikumandangkan masih boleh kita berjalan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib. Terus saja tawaf. Sambil dengerin adzan. Enggak ada masalah. Ketika dikumandangkan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la, berarti iqamahnya. Salat sudah siap untuk dilaksanakan. Ya. Fa innahu yansarifa min tawafihi. Maka orang tawaf itu harus berhenti dari perjalanan tawafnya dimanapun titik dia berada. Dimanapun dia berada, kan dia keliling ke sini nih. Ada masih jalan. Pas kamu sampai di sini mesti berhenti dia. Nggak mungkin lanjut ke perjalanan. Di sini dia dengan iqamah dia berhenti. Untuk apa? Ikut menyusun saf salat, mengikuti imam yang akan segera salat itu. Dan orang semuanya ngerti. Gak ada orang lagi salat, orang masih tahu itu, gak ada itu. Kalau antum, kesempatan orang lagi salat kosong, kita biar cepat selesai. Ketawain orang antum, gak paham berarti syariatnya ini. Itu kan rapat nih, jujur-jujur, ujul-ujulan ini. Iqamat orang langsung minggir, ngambil saf sholat. Wah, ketepaan, kebetulan ini kan kosong. Lanjut gitu kan. Nanti sholat sendirilah, berjamaah. Nggak apa-apa. Berhenti untuk ikut sholat bersama kaum muslimin. Ya. Summa yarji'u wa yukmilu at-tawafah. Selesai dia salam, sholat bersama imam tadi, mengkosong, zikir panjang-panjang. Salam, istighfar 3 kali, berdiri, lanjutkan perjalanan. Nggak harus mundur kembali ke tempat, kan startnya di sini nih. Bapak dengan iqamah di sini, berhenti sholat di situ. Nanti setelah sholat lanjutkan di sini. Jadi nggak harus berarti batal satu putaran tadi. Awalnya enggak. Ya. Jadi lanjutkan dari mana tadi kita berhenti. Sempurnakan tawaf itu di tempat di mana kita tadi berhenti untuk sholat. Ya. Wala hajata ila i'adati saut al bin jadid. Enggak harus mengalu dari putaran baru. Itu aja tetap satu putaran. Beda kalau halnya misalnya ini. Bapak putaran ketiga. Awal putaran ketiga, 2 kali putaran sudah. Ini putaran ketiga. Muter. Nah, di sini batal. Di sini batal Bapak wudunya. Jangan dilanjutkan. Berhenti dan keluar nyari tempat wudu. Nyari tempat wudu. Banyak toilet, satu toilet berapa banyak sekali. Tenang aja, banyak ini. Nanti wudu dimanapun ketemu tempat wudu, masuk lagi. Dari sini lagi mundur. Tadi kan putaran ketiga, di sini batal wudu. Nanti ambil posisi sini lagi. Awali ini dihitung putaran ketiga, bukan putaran pertama lagi. Nggak kelar-kelar kalau begitu. Jadi yang batal putaran ketiga, putaran 1, 2 sah. Karena putaran ketiga batal, Bapak ambil air wudu, masuk lagi, ambil start di Hajar Aswad, itu putaran yang ketiga. Jangan itu putaran pertama. Ntar muter lagi, putaran keempat, batal lagi. Nggak kelar-kelar gitu. Ya, itu caranya. Termasuk kesalahan-kesalahan sebagian orang yang umrah itu adalah
Al-khirsu ala takbiril hajaril aswad. Ambisi, semangat, pokoknya harus mencium hajar aswad. Gimana pun caranya. Siap kita uyul. Jangan salah begitu. Itu amalan sunnah gitu. Kalau tidak memungkinkan karena begitu banyak orang penuh gitu, jangan dipaksakan. Apalagi membawa perempuan, bawa istri, motornya besar. Ya? Nanti Bapak bayangkanlah kalau sudah di sana, lihat itu. Kalkulasi, mungkin, gak mungkin, ya sudah dipaksakan. Mungkin, lakukan. Jumatan saja kita masuk belang masjid, wow, penuh di sekitar Ka'bah itu. Bukan itu gak mungkin masuk, udah kita cari tempat yang aman. Antum cari tempat yang aman, jangan memaksakan diri. Ya. Maka di sini dikatakan kesalahan orang umrah itu adalah al-khirsu ala takbiril hajaril aswad, memaksa diri untuk mencium hajar aswad. La yaqsidu at-ta'assi bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan niatan untuk mengikuti sunnah Nabi, mencontoh Nabi, walakin i'tiqadin, tapi dengan keyakinan bahwa dengan mencium aswad itu ada manfaat, bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat. Oh salah, tidak. Bahkan itu termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Karena an-nafi' wa dhar itu Allah. An-nafi' wa dhar itu Allah yang menentukan. Ya. Wa minal akhta, termasuk kesalahan dalam tawaf itu adalah takhsisu kulli syautin bidu'ain muayyan. Termasuk kesalahan mengkhususkan doa-doa tertentu pada setiap putaran. Karena nggak ada dalil menunjukkan hal itu. Putaran pertama baca ini, nanti kedua baca ini, baca ini. Enggak. Yang mudah dan bisa kita baca-baca. Ya. Makanya buku panduan itu ada bacaan-bacaan. Atau hafalkan yang mana yang bisa dihafalkan itu. Wa minal akhta, termasuk kesalahan adalah muzahamatun nas li ajli wusul ilal hajar li takbiri. Termasuk kesalahan adalah muzahamatun nas, mendorong-dorong orang disibak-sibak supaya kita bisa. Salah yang begitu itu. Salah. Ya. Untuk sekedar sampai ke sudut hajar aswad, menciumnya dengan menyakiti orang lain. Termasuk salah as-sabbu wasyatmu. Jangan mencela. Nanti kalau antum disakiti jangan dimaki-maki. Ya? Kan biasanya orang ngumpat itu. Jangan ngumpat. Udah di tanah haram. Habis saya ditepak kepala saya. Ya, udah diem nggak apa-apa. Jangan balas kita mukul kepala orang itu. Ya kan gak nyampe, kepala kita pendek kan ditekan orang. Dia tinggi, kamu kita nyampe kepala dia. Bahkan sekarang ada viral tuh, lihat kayak YouTube ini. Tahun ini haji, nggak tahu orang mana itu. Masya Allah tingginya berapa meter itu. Sudah ada di Madinah hari ini. Viral banget tuh. Jadi orang paling tinggi hanya ini pinggang orang itu. Tinggi banget orang itu, Masya Allah. Ya. Jadi jangan kita membalas orang yang menyakiti kita. Nggak mukul sih, cuma maki-maki kita, ngumpat orang itu. Hah? Mas jangan, nggak boleh, itu dilarang. Nah, selesai kita pastikan tawaf itu 7 kali putaran, pastikan selesai. Maka hitung ya, jangan sampai bingung. Jangan lebih, jangan kurang ya. Pas 7 kali putaran. Sab'atu ashwadin, 7 putaran. Selesai, pasti 7 kali putaran, di sini berarti selesainya. Di Hajar Aswad, selesai 7 kali. Nanti bareng-bareng hitung, 2 orang, 3 orang hitung. Jangan kasihkan doa, lupa berapa putaran kita ini. Selesai sudah 7 putaran, alhamdulillah. Maka disunahkan kita sholat di maqam Ibrahim. Ini Hajar Aswad, Bapak, di sini ada pintu. Antara pintu dengan sudut ini namanya multazam. Kalau mungkin sempat, Pak, selesai berdoa di depan pintu Ka'bah. Atau agak sebelah kiri antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, namanya multazam. Itu paling mustajabah. Orang berebut ambil posisi di situ kalau mungkin. Silakan.
Allahumma imanan bika. Itu awal mula kita mengawali tawaf ya. Maksudnya selama kita tawaf gini loh maksudnya. Selama putaran itu tidak ada doa-doa khusus. Doa yang manapun bisa kita baca. Oh enggak, itu hanya putar pertama kali, awal ya. Kita kan baru masuk ini. Kalau mungkin menjauh masyarakat, lakukan. Kalau enggak, di tempat jauh saja enggak apa-apa. Tapi pasti kan ada garis ya, Bapak lihat garis bawah ya, ada garis itu, tanda itu. Nah Bapak istilah. Bismillah Allahu Akbar. Kali pertama, awal putaran pertama, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita jalan. Nah, putaran berikutnya kedua cukup istilam saja. Bismillah Allahu Akbar, jalan lagi. Yang dimaksud tadi dari sini muter itu loh, nggak ada bacaan khusus. Oh, putaran pertama baca doa ini, putaran kedua enggak. Doa yang manapun Bapak bisa baca. Kenapa demikian? Karena tidak ada nas yang mentaksiskan itu gitu. Jadi mau baca Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina boleh. Rabbi gfirli wali boleh. Doa yang manapun. Yang manapun. Ya, itu yang dimaksud. Silakan. Minyak wangi. Iya, itu kan bukan karena kesengajaan kita. Yang nggak boleh kan kita sengaja habis ihram di mikot, oh kita pakai minyak wangi, nggak boleh, cuci. Tapi kalau kita bukan kesengajaan kita, ya nggak ada masalah. Kenapa? Anda perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati thalathah. Allah memaafkan untuk umatku 3 perkara. Pertama, khata', keliru, salah, tidak sengaja. Yang kedua, anisyan, lupa. Oh, kebetulan masuk acara, luarin, nggak sengaja, insya Allah maafkan. Bukan karena sengajaan. Mungkin sebagian kita, oh ini kan sunnah, uang itu sunnah. Lupa kalau ini sedang ikhram. Termasuk mahdhurat, terus larangan ikhram. Insya Allah maafkan. Atau nggak usah harus ke hotel ngambil kain ihramnya ini, insya Allah nggak ada masalah. Atau mungkin orang lain yang ngolesin kena kita, oh jadi wangi begini ihram saya. Ya. Orang habis pegang hajar aswad, dia keluar, ya kena kain kita, insya Allah nggak ada masalah. Dan yang ketiga Allah maafkan itu adalah wa mastukrihu alai, apa yang dipaksa untuk melakukan bukan karena kehendaknya. Jadi Allah itu maha penyayang, Allah maafkan kita. Ya. Bahkan dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billahi fi aimanikum, ya, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Jadi kalau bukan ada kesengajaan, Allah maafkan. Yang masalahnya kalau ada kesengajaan di hati kita itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ikhwan? Silakan untuk bertanya, untuk seputar ini dulu. Monggo, silakan. Baca. Ya, disunahkan membaca itu. Iya. Nanti putaran kedua sampai ke rukun yamani ke jarak baca itu lagi. Rabbana atina. Kan ada nas begitu. Adapun ketiga sudut ini tidak ada doa-doa khusus. Antum boleh baca doa. Makanya saya bilang, saya nggak punya doa-doa apapun kecuali Rabbana atina. Nggak apa-apa, dari awal punyanya itu dia. Ya. Tapi saya yakin antum banyak punya doa lah. Ya. Silakan. Kalau itiba itu pas Masjidil Haram apa mulai antum masuk kan nggak mungkin antum masuk tiduran dulu, ya enggak kan, pasti langsung tawaf kan. Boleh saja antum langsung itiba masuk, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, niat itiba. Yo, kalau antum berpikir itiba itu nanti kalau udah mau tahu itu udah penuh orang di situ, susah ini. Kemudian susah, ya nggak apa-apa, di mana kita mungkin udah itiba, bismillah. Dan nanti selesai 7 putaran dan antum yakin 7 putaran, lepas kembali ke atas pundak. Jadi antum sholat di makom Ibrahim tadi sudah dalam keadaan tidak itiba lagi, karena sudah selesai tawaf. Jadi kalau mungkin doa di multazam tadi, kalau mungkin ya, kalau tidak ya dimanapun insya Allah nggak ada masalah.
Nah, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau di samping atau di kanan kirinya kalau memungkinkan. Faktanya susah, penuh itu gitu loh. Kalau antum qadar Allah memang ada waktu lapang itu, oh antum ambil nggak apa-apa itu. Masa ya. Jadi antum lakukan. Makanya catatan selalu kalau memungkinkan. Karena memang kadang-kadang faktanya itu memang agak, kita kan bicara tataran ideal ya, begini idealnya begini, tapi kadang tidak mungkin gimana. Insya Allah nanti kita tambahkan keterangan setelah kita sholat asar, dan saya berharap coba asumsikan semua antum berangkat. Pokoknya yang berangkat itu saya ini. Nanti pada harinya ternyata saudara kita, oh nggak apa, berarti saya ditunda oleh Allah keberangkatan saya. Tapi paling tidak saya sudah faham tata cara manasik haji atau umrah. Wallahul musta'an walituklan sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah kita sudah menunaikan satu di antara kewajiban kita, yakni sholat asar berjamaah, dan masih ada beberapa waktu ke depan kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita. Bapak-bapak dan saudara sekalian, sebetulnya membahas tentang haji umrah itu sesuatu yang baku ya, sesuatu yang sudah diketahui, sama dengan kalau kita membahas tentang wudhu dan sholat atau puasa. Jadi kalau kita belajar wudhu, bukan belajar bagaimana wudhu, tapi bagaimana memahami dalil-dalil yang menjelaskan wudhu yang benar. Begini caranya, sehingga kita bisa wudhu dengan benar. Belajar sholat bukan berarti baru pertama kita sholat, tidak. Sesuatu yang memang biasa kita lakukan. Hanya belajar bagaimana tata sholat yang benar, bukan sekedar terlaksananya sholat. Haji umrah juga demikian, sesuatu yang sudah kita pahami semua. Cuman bagaimana pemahaman kita itu sesuai dengan petunjuk syariat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Saya berharap ya tetap kita sampaikan kajian materi normatif ini. Begini caranya. Lebih dari itu sebetulnya itu tadi yang kita dalami bukan 1, 2, 3 poinnya, tapi setiap kita harus paham rangkaian secara keseluruhan ya tentang kaifiyah. Jadi andai kita bisa berpikir, saya harus berangkat, insya Allah saya berangkat nanti. Berarti kita jangan ada sisi manapun yang masih kita nggak paham. Dalam perspektif syariat tentunya ya. Maka saya ulang-ulang, ini merupakan perjalanan ibadah. Dan ibadah itu adalah dasarnya ittiba, mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semampu mungkin ya, presisi dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Sejak awal ya, dari ihram dan sebagainya harus kita upayakan itu. Ya. Baik, nanti silakan, nanti mungkin ada poin-poin yang lebih dipertegas lagi, atau boleh bertanya. Tadi kita sampaikan bahwa seusai kita melaksanakan tawaf dan kita sudah memastikan 7 kali putaran, termasuk amalan yang disunahkan adalah as-salatu khalfa maqami Ibrahim ba'da al-intiha min asy-syauti as-sabi' yusalli rak'ataini khalfal maqam. Termasuk sunnah adalah sholat di belakang makom Ibrahim setelah selesai 7 putaran tawaf tadi. Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Sunnah sih. Kalau mungkin di belakang makom Ibrahim. Ingat, ini sudut Hajar Aswad. Sisi sini adalah pintu. Antara pintu dengan sudut itu namanya multazam. Persis di depan, ya, itu makom Ibrahim. Ya. Nah, kalau mungkin salah di situ. Sebagaimana Jabir menyatakan tentang sifat hajinya Rasulullah, Jabir mengatakan, "Tsumma ata maqama Ibrahim fa shalla." Selesai Rasulullah tawaf 7 kali, selesai, maka Rasulullah mendatangi makom Ibrahim fa shalla, dan beliau salat di situ. Lagi-lagi kalau mungkin, nggak mungkin semua pelataran itu orang tawaf semua, nggak bisa kita sholat di situ. Agak jauh juga nggak apa-apa, Pak.
Ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan ya. Ya. Maka ada kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan, mara bahaya itu didulukan sebelum mengambil manfaat. Tidak diragukan. Sholat di situ ada manfaat, itu sunnah. Nabi contohkan, Nabi lakukan. Tapi karena begitu rupa penuhnya Masjidil Haram itu bahaya kalau kita terinjak-injak. Nah, lakukan tindakan preventif. Jadi menjauhi kemudaratan itu didulukan sebelum mengambil kemanfaatan. Nah, gitu ya. Mengamalkan firman Allah, yakni di dalam Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Allah berfirman, "Wattakhidhu," dan jadikanlah maqam Ibrahim itu musalla. Musalla itu artinya makanun lis-shalah, tempat sholat. Maka secara bahasa masjid musalla itu sama maknanya. Musalla makanun lis-shalah, tempat untuk kita sholat. Masjid tempat kita sujud, makanun lis-sujud, dan sujud bagian daripada sholat. Gak ada sholat tanpa sujud, kecuali sholat jenazah. Ya. Itu areal begitu luasnya namanya Masjidil Haram. Tapi Allah mengatakan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Allah sebut dengan musalla, tempat sholat. Walaupun ulama kemudian berbicara tentang hal itu. Apa bedanya masjid dan musalla? Pertama, kalau masjid itu secara ukuran lebih besar daripada musalla. Kedua, masjid itu punya imam rawatib, imam yang memang memimpin sholat 5 waktu. Berarti imam mungkin di tempat itu. Dan dikumandangkan adzan setiap waktu sholat. Dan didirikan sholat Jumat di situ. Maka itulah masjid yang kita boleh iktikaf. Musalla mungkin ukurannya kecil. Datang sholat mungkin gak ada yang adzan, gak ada imam rawatib, gak ada sholat Jumat di situ. Ya, maka nggak boleh iktikaf di tempat seperti itu gitu. Jadi sebenarnya membedakan itu kan. Nah, kalau iktikaf harus di masjid, bukan di mushola, bukan di surau, bukan di langgar, bukan di masjid. Dengan penjelasan ulama. Tapi secara etimologi, secara bahasa, masjid itu artinya makanun lis-sujud, tempat untuk sujud. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ardu ya masjidan wa tahura. Apa artinya? Allah menjadikan untukku bumi ini, yang manapun bumi ini, masjid dan tempat aku boleh sujud, wa tahuran, untuk aku bersuci. Jadi kalau nggak ada air, tepukkan tangan kita ke tanah, usapkan ke wajah sekali, telapak tangan, punggung tangan, udah selesai. Suci itu namanya. Habis itu dengan tayamum itu. Gitu ya. Jadi Allah berfirman, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Silakan. Ya. Bukan di lain waktu, sebelum antum mengerjakan sa'i. Habis itu kan langsung sa'i kita. Nah, selesai semua rangkaian ibadah tawaf. Ya mungkin antum bisa minum aja, apa namanya, di tempat-tempat segitu banyak air zam-zam, itu banyak tabung-tabung disiapkan, itu minum dulu. Ya. Baru sholat sunnah 2 rakaat. Gak langsung harus sa'i, antum bisa istirahat dulu, ambil waktu istirahat. Karena tawaf tadi cukup melelahkan itu. Istirahat. Habis itu langsung setelah cukup waktu istirahat kita mengerjakan sa'i. Jadi jangan dibalik. Antum tawaf sa'i baru sholat di maqam Ibrahim, bukan. Ya. Tapi kalau sholat yang lain gak ada masalah. Misalnya untuk sholat sholat tahajud, sholat duha, lagi longgar itu pelataran Masjidil Haram itu, atau sholat nggak ada masalah. Ini konteksnya adalah setelah tawaf. Setelah tawaf.
Gimana? Silakan. Gak harus. Kalau mungkin, kan firman Allah jelas, fattakhidu mim maqami. Min itu menunjukkan sebagian, bisa di belakang, depan, kiri, kanan, nggak ada masalah. Ya, ada bangunan di situ. Nggak ada masalah, karena nggak memungkinkan. Antum jawab. Jadi upayakan sebelum kita sa'i. Ya. Jadi jangan kita sa'i dulu baru sholat, ya, upayakan. Sambil kita ngambil waktu istirahat mungkin. Kalau longgar, antum bisa dikir dulu, duduk di situ, gitu. Ya. Orang tahu kita duduk karena sudah selesai, kalau mungkin dekat situ. Kalau nggak kejauh nggak ada apa-apa. Di pinggiran itu, atau duduk di sholat sunnah 2 rakaat tadi gitu ya. Nah, gitu. Sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah. Itu tadi Rasulullah mengatakan, Jabir mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai tawaf, ya, datang ke makam Ibrahim itu, salat untuk sholat. Apakah niat khusus salat setelah tawaf? Wallahu a'lam bishawab. Ya, salat 2 rakaat. Sebenarnya mengatakan salat mutlak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di rakaat yang pertama dari 2 rakaat tadi ada riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah membaca di rakaat pertama usai baca Fatihah itu surat Qul huwallahu ahad, dan rakaat kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini berdasarkan hadis Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Pertanyaan, kalau selain itu boleh atau tidak? Membaca wadduha ya nggak ada masalah. Ya, tapi itu yang Rasulullah pilih. Siapa kalau mengikuti Rasulullah mutlak atau nggak mampu? Rasulullah salat tahajud, kata Hudzaifah ibnul Yaman, habis Fatihah Rasul membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, saya kira 100 rakaat Rasulullah 100 ayat Rasulullah ruku. Ternyata dilanjutkan sampai akhir Al-Baqarah 286 ditambah dengan surat Al-Imran ditambah surat An-Nisa. Kita nggak mampu. Kalau kita salat tahajud pun baca Qul huwallahu ahad nggak ada masalah. Tapi Rasul Al-Baqarah, ya monggo silakan baca kalau antum mampu. Ya, nah gitu. Jadi itu yang disukai oleh Rasulullah, baca Qul huwallahu ahad rakaat pertama dan Al-Kafirun ya rakaat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Ya. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan menciumnya. Nggak apa-apa. Malah saya sarankan nanti siapapun yang berangkat, ya, Anda tanya sama panitia, boleh nggak aku nambah istriku? Aku yang bayar, nggak apa-apa, lebih bagus Pak. Dan nanti di sana kalau mungkin cari, ya, kamar yang double, bukannya sekot. Kalau sekot itu rame-rame, 8 orang, nggak asik. Yang asik berdua sama istri. Oh masya Allah nikmat Maya, kita nggak nyangka bisa sambil buka. Enak Pak. Coba nanti siapa yang berangkat? Coba jangan berangkat sendiri-sendiri saja. Kalau mungkin kenapa tidak, ada rezeki nih lebih kita. Mah mau nggak? Papa dia alhamdulillah dapat dari perusahaan ini berangkat tahun ini umroh. Mau nggak? Ada uang ini. Coba nanti saya tanya ke panitia, bisa nggak nambah? Ya 1 orang lagi. Kalau bisa lakukan. Loh ada kamar namanya double Pak. 1 kamar itu berdua. Asik itu bener deh. Tapi selama dari mikot sampai tahalul jangan macam-macam, nggak boleh. Kalau sudah selesai tahalul itu nggak ada, udah selesai semua gitu. Ya asik Pak. Habis itu kita tawaf sunnah, jalan berdua, masya Allah nikmat berdua. Saya sarankan berdua kalau mungkin. Ada rezeki, istri pasti senang Pak. Itu riwayat hadiah yang paling indah dari suami Pak, untuk istri umrah itu Pak. Enggak, asal enggak mubasyarah itu bermesraan. Enggak apa-apa. Istri taruh di depan kita, karena jangan taruh di belakang, nanti kedorong-dorong. Depan kita membackup dia. Enggak apa-apa. Asal jangan salah yang lain. Karena banyak perempuan di sana Pak, banyak.
sok ngamanin, keliru, bukan istrinya. Iya, jangan, haram. Termasuk dulu mungkin ada di sini ibu-ibu yang berangkat, jangan berangkat sendiri, saya sarankan, ajak suami. Misalnya perempuan, dia dulu pernah ikut bimbingan ibu-ibu, ya jangan berangkat sendiri, harus dengan suami gitu, lebih aman. Prinsipnya begini, munculkan azam, niatan kuat gitu. Karena kalau itu jujur niatan kita, masya Allah. Saya kasih contoh. Rasulullah mengatakan begini, man sa'alallaha asyhadata bisidqin. Siapa minta kepada Allah mati syahid, karena dia tahu mati syahid itu mati yang mulia, Pak. Surga jaminannya. Misalnya kita minta kepada Allah, Allahumma amitni syahidan. Ya Allah, matikan dalam keadaan syahid. Apa Nabi menjawab? Kalau doa kita itu benar, jujur kita minta kepada Allah, Rasulullah mengatakan, ballaghahullahu manazila syuhada. Maka Allah pasti antarkan ia kepada kematian syahidnya, walaupun dia mati di atas kasurnya. Jadi mati syahid gak harus ada peperangan. Kalau nggak ada perang lebih bagus, kita bisa kerja, nyari nafkah, nyekolahin anak. Kalau perang susah, Pak. Kalau orang mengatakan nggak ada perang, nggak ada mati syahid, salah. Rasulullah mengatakan siapa yang meminta kepada Allah untuk memperoleh kematian syahidnya, Allah antarkan mendapat kematian syahidnya walaupun mati di atas kasurnya. Coba tanyakan kepada siapapun, Rasulullah meninggal di mana? Di medan perang? Tidak. Aisyah bercerita, diwafatkan Rasulullah oleh Allah Azza wa Jalla, sedang beliau ada di antara kedua pahaku dan dagu, dipeluk oleh istrinya Rasulullah ketika wafat itu. Siapa mengatakan bukan mati syahid Rasulullah? Bahkan beliau adalah Sayyidus Syuhada, tokohnya orang mati syahid. Nah sekarang kita minta sungguh-sungguh, ya Allah aku pengen umrah gitu. Hanya Allah yang tahu bagaimana cara kita sampai ke sana itu. Maka munculkan, oh nanti kalau saya yang kepilih, saya berapa tahun ini, saya sama istri insya Allah. Itu lebih bagus, Pak. Yang dilarang mubasyarah. Mubasyarah itu pemesraan. Kan gak selama gandengan itu bermasalah, kan gak selamanya. Nggak apa-apa, nggak batal, insya Allah nggak batal. Imam Syafi'i saja, madhab Syafi'i, ia mengatakan batal, ya, dengan perempuan lain misalnya. Itu kalau nggak ada hail, nggak ada penghalang antara tubuh kita dan tubuh perempuan, itu skin to skin, kesentuhan tangan, itu baru batal. Kalau ada hail, Imam Syafi'i mengatakan nggak batal. Nggak batal, nanti antum tawaf, udah beda sama perempuan. Ya mereka pakai baju, kita pakai baju. Kecuali kalau kulit ketemu kulit, itu baru batal. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Yali mengatakan tidak batal sama sekali karena firman Allah, aula mastumun nisa, atau ketika menyentuh perempuan, tanda kutip, menyentuh di situ kata kiasan tentang hubungan badan. Karena Al-Quran bahasanya santun. Aisyah satu malam mencari Rasulullah, gelap, gak ada penerangan. Akhirnya tersentuhlah tumit Rasulullah sedang sujud. Gak batal? Gak batal? Orang mengatakan itu kan istrinya sendiri. Hatta dan perempuan lain pun enggak. Karena kata lamastum itu artinya jama'tum, berhubungan badan. Itu kata kiasan. Seperti firman Allah, nisa'ukum harsul lakum. Istrimu itu tanda kutip harsul lakum, ladang bagimu. Apa mana ladang di situ? Apa kita cangkul-cangkul? Itu kata kiasan. Tempat engkau menyemaikan benih nanti tumbuh di situ anak-anak bayi lahir. Itu kata kiasan, kinaya. Jadi Al-Quran itu bahasanya halus. Termasuk hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian, tanda kutip kata Allah, bagimu, dan kupun pakaian bagi istrimu. Apa mana pakaian di situ? Apa pakaian beneran? Bukan. Fungsi pakaian itu adalah pertama, satrul aurah, menutup aurat. Kedua, memberikan keindahan dan kenyamanan bagi yang memakai. Jadi hubungan ya pribadi sang suami istri seperti itu. Menjaga aurat, nggak boleh suami itu menghina istri, istri nggak boleh menghina suami, gitu. Memberikan keindahan dan memberikan keteduhan, itu maksudnya. Pakaian itu bukan pakaian enggak.
Walaupun kita tuh madzhab Syafi'i mengatakan kalau kesentuh perempuan ajnabi ya batal. Ya. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu kalau tidak ada hail. Hail itu penghalang. Seperti kain misalnya ya. Kalau ada halangan, nggak apa-apa. Sama istri, apa lagi ya? Digandeng, nggak apa-apa digandeng, Pak. Makanya 3 yang harus dihindari ketika haji atau umroh, Pak. Ar-rafas, al-fusuq, al-isyan, al-jidah. Allah berfirman, "Faman farada final hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal." Siapa yang menetapkan itu untuk menunaikan ibadah haji atau umrah tadi, 3 harus dihindari. Rafas, rafas itu muncul hawa nafsu syahwat. Masa sempat-sempatnya di tempat seperti itu bagi birahi? Hati-hati gitu, nggak boleh. Kedua, fusuk. Fusuk itu apa? Kata-katanya kasar. Yang ketiga jidal, berantem berkelahi, omel-omelan gitu, nggak boleh, Pak. Pelotot-pelototan jangan, haram ya. Ya, itu yang. Jadi nggak apa-apa, Pak, sama istri. Saya sarankan malah lebih bagus, Pak. Nanti kalau siapa berangkat, coba hitung kembali tuh, tabungannya cukup, emang kita berangkat insya Allah. Nah, gitu, Pak. Dari pengantin baru sampai punya anak, punya cucu, belum pernah ngasih hadiah. Ini hadiah terbaik untuk istri. Ayo kita umrah, Mak. Cakep gitu. Nggak apa-apa, Pak ya. Nggak apa-apa itu. Kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai semua, tinggal nunggu ke Madinah atau ke Pulau Desa, ya kamar itu main Anda berdua. Gitu. Ya, nggak harus malam pertama, tapi mungkin malam ke 5.000 berapa atau berapa gitu, nggak tahu ya. Tapi mesra saja, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Maka cari yang double room ya, berdua, Pak. Bukan squad. Squad itu rame-rame, Pak. Lanang-lanang semua wolu ini. Oh, ini nggak seru. Jadi boleh, Pak ya. Nggak ngurangi kekhususan ibadah, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Silakan. Berhenti, ya. Memang harus dipisah. Jangan nanti istri kita nggak mungkin itu. Pasti di tempat perempuan. Pengalaman kami gitu. Saya masuk dapat lantai bawah, basement ya di bawah. Diusir di halo-halo gini. Istri udah masuk ke area perempuan, kita disuruh naik lantai ke-4. Selesai sholat bingung kita kan. Kontak telepon nggak ada sinyal kan, nggak di lantai bawah tanah. Untungnya dia tahu keluar dan bisa bertanya. Kalau nggak repot juga kalau begini caranya. Maka jangan jauh-jauh, Pak. Misalnya ada area khusus perempuan, kamu salat di situ, saya di sini. Ya jangan kemana-mana. Gitu. Nanti kita samperin dia, Pak, istri kita. Kalau nggak, apalagi pertama kali, Pak, bingung kita, Pak. Bisa hilang, Pak. Masa pulang sendiri berangkat berdua, janganlah. Ya. Jadi carikan nggak jauh-jauh, Pak. Biasanya berdekatan kok, Pak. Tinggal masukkan istri, aman itu dengan sama perempuan, ada askariyanya, ada surtohnya itu, polisi wanita itu di situ ngamani dia. Nah, kita nggak jauh. Asal selesai salam, langsung tengok dia. Berdiri supaya dia ngeliat kita sampai di dia. Nah, gitu, Pak. Kenapa? Nah, itu takutnya, jangan, ya Allah. Maka panteng istri kita yang mana sih, Pak? Ya? Pak, ingat, istri Bapak memang perempuan. Tapi tidak semua perempuan istri Bapak. Asal pegang perempuan, kan istri saya perempuan. Betul, istrimu perempuan, tapi nggak semua perempuan istrimu. Tak kira istriku. Lah. Lihat, bener-bener. Mas istri nggak kenal gitu kan. Salah kandeng. Ya. Wallah. Jadi jangan salah, Pak. Insyaallah. Dan mudah-mudahan siapa punya azam itu kita doakan mudah-mudahan ya terijabah lah. Alhamdulillah nikmat, Pak, bersama istri, Pak. Kalau nggak bersama anak juga, boleh nggak dari sekeliling? Nggak istri, anak. Nah laki-laki misalnya, ini nak kasih hadiah Bapak apa? Akhir tahun ya kita umroh. Masya Allah nikmat, Pak. Ya. Apalagi Bapak sudah umroh gitu kan, umroh lagi. Sebaiknya memang kalau ada rezeki ajak yang lain, Pak. Kita punya azam keinginan untuk mengajak anak kita tuh bersama kita ibadah di tempat yang mulia itu. Gitu, Pak. Itu hadiah terindah, Pak. Ketika Bapak ngajaknya ke Paris, ke Holland, ke Belanda, kejauhan. Ke Mekah aja dekat, Pak ya. Maka sekarang
Ya, nabung lah Pak, dikit-dikit Pak, ya, nabung. Supaya nanti kalau ada kemungkinan bisa ngambil satu seat lagi untuk istri atau untuk anak gitu Pak, insya Allah. Sekaligus Pak. Pensiun langsung berangkat. Ya, Perusahaan langsung berangkat. ya mudah-mudahan lah gitu ya. Yang lain juga bisa begitu mudah-mudahan insya Allah Pak ya. Bukan hal yang mustahil kok. Kita katakan idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau niatan sudah kuat, Allah memberikan jalan Pak. Kita nggak tahu. Jadi kalau Allah itu sudah mengijabah doa kita, Allah yang tahu. Macam begini Pak, kalau Allah sudah ngasih rezeki kita, Allah yang tahu lewat tangan siapa itu sampai ke kita. Bahkan mungkin diantarkan ke rumah Pak oleh seseorang. Maka habis sholat apa doa kita diantaranya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Itu ucapan lisan hati ngerti Pak, yakin. Ya Allah, sungguh la mani alima a'taita, tidak mungkin ada siapapun yang menghalangi sampainya untukku apa yang kau berikan kepadaku. Kalau sudah memberi pasti sampai Pak, gak ada bisa menghalangi. Sebaliknya wala mu'tiya lima manata, kalau kau tak memberi aku suatu pemberian Allah, gak ada bisa memberi aku. Apa isyaratnya? Kuatkan sadar harap kita ini kepada Allah. Kalau sadar kita kuat kepada Allah, berbuat sesuatu dan Allah tahu caranya bagaimana. Al-insanu bitafkir wallah bitadbir. Man purpose could dispose. Manusia cuma menginginkan, merencanakan, mengharapkan, Allah yang menentukan. Gitu ya. Jadi jangan kurang-kurang niat, kurang-kurang semangat. Minta kepada Allah. Ya, tahun ini, tahun berikutnya, tahun kapan, insya Allah Pak. Allah yang tahu kapan kita berangkat. Maka kajian seperti ini jangan, nggak mungkin saya, nggak mungkin saya. Saya masih kalah dengan bapak-bapak ini dong, hebat-hebat. Belum tentu, ya. Kalaupun belum berangkat sekarang, minimal sudah punya bekal, ya. Makanya dalam kajian kita ini lebih banyak bapak bertanya, asumsikan bapak yang berangkat. Saya turun di Cidanti gimana, gini. Sudah jelas, sudah terbaik semuanya. Yang wajib, yang rukun, sunnah kita tahu semuanya. Dengan catatan tadi, misalnya bapak berdua sama istri misalnya, nggak usah nunggu. Mana ketua rombongan? Gak usah, berangkat berdua ke Masjidil Haram. Tahu begini caranya, saya begini, selesai. Asik Pak ya. Habis dari Masjidil Haram mampir ke restoran makan berdua, asik itu Pak. Silakan. Kita di kota kita pakai Ikhram. Kita membeli mobil sampai apa? Waktu batasnya sampai di hotel atau di? Ya tentu ke bapak berhenti di hotel naruh barang. Bapak boleh berhenti lah, naruh barang, mungkin bapak mandi, ya, pakailah ikhram, keluar, ya, boleh aja kita masih baca talbiyah dari hotel itu ke sampai pelataran Masjidil Haram. Bapak masuk Masjidil Haram kan baca doa tadi, bapak sudah yakin berwudu kan, ya, baca doa, ya, masuk terus, sudah mulai prosesi namanya tawaf gitu ya Pak ya. Yang penting dari itu semua bapak niatkan. Setiap jengkal langkah bapak kita adalah ibadah, ya, ibadah. Maka perlu diawali dengan pengetahuan seperti ini Pak. Kalau tidak tahu begini, banyak orang tuh malas Pak keluar ke masjid itu Pak. Banyak duduk-duduk di lobi hotel itu Pak. Ame komat adzan pun tutup aja di situ Pak. Ada ibu, apalagi ibu-ibu kalau nggak ngerti itu, nyuci baju, ya Allah gitu. Salat utamakan itu ibadah itu, ya. Apalagi musim dingin Pak, nggak keringetan, nggak bau baju itu Pak sebetulnya. Nggak tahu kalau musim panas sebenarnya. Kalau musim dingin nggak keringet Pak. Hah? Kenapa sih ngurusin begitu? Jangan ngurusin makan ya, kalau nanti ikut rombongan biasanya ada catering Pak. Langsung ada disediakan catering makanan, tinggal makan. Jadi fokus untuk ibadah sebetulnya gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah masih ada 3 pertemuan dan saya berharap Bapak lebih banyak proaktif ya. Asumsikan Bapak yang berangkat, tanyakan apa yang sampai Bapak yakin saya sudah siap. Bismillah, saya siap ya Allah. Ini. Saya nggak tahu untuk Jumat depan antum cuti kayaknya ya. Enggak, masih ya. Oh iya. Saya kok ngeliat kalian cuti ini. Memang insya Allah kalau tidak berarti Jumat kita ketemu lagi insya Allah untuk kita lanjutkan kajian kita insya Allah ta'ala. Ikhwani fillah, naktafi bihadza naltaqi fil qadim masyiatillah. Nas'alullah afwa wal afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.